Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Steven. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan nomor induk mahasiswa 8111418067. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan antara penyelesaian sengketa di bidang investasi dan perdagangan. Jadi pola penyelesaian sengketa investasi itu terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah penyelesaian sengketa secara litigasi, dan yang kedua adalah penyelesaian sengketa dengan non litigasi. Nah, secara non litigasi ini dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah negosiasi, kedua konsiliasi, ketiga mediasi, dan keempat adalah arbitrasi. Dalam pasal 32 Undang-Undang Pasar Modal disebutkan bahwa dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara pemerintah dengan penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. Ayat kedua disebutkan bahwa dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, yang pertama saya akan berbicara tentang penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi. Jadi, penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa diselesaikan setiap hari dengan cara negosiasi tanpa adanya publisitas atau menarik perhatian publik. Alasan utamanya adalah karena dengan cara ini para pihak dapat mengawasi prosedur dan penyelesaian sengketanya. Setiap penyelesaiannya pun didasarkan pada kesepakatan atau konsensus para pihak. Dalam negosiasi terjadi komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama yang berbeda maupun yang berbeda. Yang kedua, di sini ada mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara para pihak yang sengketa yang melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromitis. Pihak ketiga yang ditunjuk membantu menyelesaikan sengketa dinamakan sebagai mediator. Oleh karena itu, pengertian mediasi mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. Kedua, mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan. Ketiga, mediator ikut serta aktif dalam proses negosiasi. Keempat, mediator dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran penyelesaian sengketa. Lalu yang ketiga ada konsiliasi. Konsiliasi merupakan cara penyelesaian sengketa penanaman modal antara pemerintah dengan investor domestik dengan cara menggunakan jasa konsiliator. Konsiliasi ini memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketanya secara damai. Konsiliasi dan mediasi sulit untuk dibedakan. Namun menurut Barons, ada perbedaan antara kedua istilah ini, yaitu konsiliasi lebih formal daripada mediasi. Konsiliasi bisa juga diselesaikan oleh seseorang, individu, atau suatu badan yang disebut dengan badan atau komisi konsiliasi. Selanjutnya ada arbitrase. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bisa individu ataupun arbitrase yang sifatnya lembaga. Bahwa klausul arbitrase melahirkan yurisdiksi arbitrase, yang artinya klausul tersebut memberikan kewenangan kepada arbitrator untuk menyelesaikan sengketa. Apabila terdapat sengketa yang dalam kontraknya terdapat klausul arbitrase, diajukan ke pengadilan, pengadilan harus menolak untuk menangani sengketa. Selanjutnya, untuk penyelesaian sengketa perdagangan itu dapat dilakukan dengan sama, yaitu dengan cara litigasi maupun non litigasi. Jadi para pihak itu melakukan negosiasi terlebih dahulu, dan apabila tidak menemui solusi maka dapat memilih jalur litigasi maupun non litigasi. Selanjutnya, penyelesaian sengketa investasi internasional itu dilakukan pada lembaga arbitrasi yang disebut sebagai unsitral. Sedangkan sengketa perdagangan, lembaga internasionalnya itu disebut sebagai Dispute Settlement Body atau DSB. Sekian dari saya, terima kasih.